Welcome back to Step It Up Lounge, di mana saya invite guests dan professionals yang ada inspiring stories to share in this podcast. Untuk yang belum tahu, di Step It Up Lounge, saya ada satu tradisi, di mana setiap guest akan menerima satu soalan misteri daripada previous guest. Dan guest yang sedang ada di sana pun akan bertanya satu soalan misteri kepada next guest yang dia pun tidak tahu siapa. Thank you so much and enjoy. Macam mana dia itulah handle rasa takut secara Yes, general yang secara macam general. Okay. apa sajalah dia Apa punya saja pun fobia boleh. kah? How do you overcome fear? To tell you the truth, every time when I go to do especially cancer surgery, the fear of unknown is always there. The cancer surgery itself, I would have performed about 200 plus surgeries. Even if tomorrow I go and do a surgery, the fear. So a fear for me, it's a fear of unknown, right? So when you talk about fear of unknown, it's all in your mind, where they call it. If you talk about scientifically, the fear is for you. It's a good thing because it don't want you to make mistakes, right? It's a fight or flight situation, flight or flight situation, and it is the basic instinct in your mind. Yeah. Fear, right? So that if you read psychology, they'll tell you that brain issues matters. They'll tell you that why you have fear is long time ago, when you are in the jungle, when you see something moving, you must decide whether that's a bear or just a. If it's a bear, you better run. If it's just something else, so you have to make the split second decision, right? So that's why you have that fear all along. But now when I think about it, it's always about fear of unknown, whether it's a bear or it's just a small insect running up, the fear of unknown. So so that's how I take fear at its it. So I know, okay, this is fear unknown. So how do I overcome it is by reflecting the number of surgeries I have done. That all went on okay, no problem. So that gives me the motivation. Also, I know if there's any issues and all that, I have my backups who will come and rescue me. Second. Third is, even let's say if I go for surgery, I will explain everything to the patient and family member. Everything. I don't hide anything. So why for me it is very important is when you do that, even if anything happen intraoperatively inside the op or post-operatively and all that, and you own up to it, see, then patient will understand better. That's true. Patient will understand. Rather than first you don't tell them the whole thing, not to scare them off, but you have to make them understand everything. And then don't tell them. Second thing is that if anything goes wrong, you don't own up to it. That means you say, oh, that person didn't do this thing properly, that machine didn't function properly. So you blame the whole world, except you admit that yes, I did it. That was my mistake, and I know how to settle it, or it happens. I believe with that, I think for me, like let's say fear of anything happen, how am I supposed to explain to the patient and all that? But for me, I feel that I already explained everything to the patient. They understood, and then that's when they give the whole trust for us. Consent. The trust. I always don't push them that you must do this particular surgery with me. Never. When they come to me, I just give them my opinion. I said, especially cancer, this is how we'll do it here. If you want, we can do it here. Or you can also go and get second opinion, third opinion. Whichever doctor that you trust, you do with that particular person. Because this kind of surgery, because life-threatening surgery, life or death, you must have the full trust of the patient and family members with you. If they don't trust you and all that, any single thing that happen,
then they will blame you That's true. for. So for me, that trust is very. So my task will be when I see a patient, it's not talking about how's the surgery, blah blah blah. No, first my aim will be to get the trust Hmm. of the patient and the family members. How does religion actually affect your profession? Macam mana religion affects kamu punya profession? Macam mana dia mempengaruhi kamu punya career? Okey, saya seorang Islam, Muslim. Tetapi seperti yang kita ketahui, karakter kita di Sabah ni, kita Islam, saudara kita non-Muslim. Macam Tuan John lah, N pun sama. Jadi saya pun melalui ni. Saya pun melalui, sebelah bapa saya pun ada. Kalau diungkit-ungkit belakang-belakang pun, kita pun bukannya terus jadi Islam begitu, lebih kurang. Jadi benda tu mengajar kita. Saya masih ingat masa kecil-kecil dulu. Ini cerita kampung-kampung punya cerita lah kan. So ada seorang saudara bapa saya ni, dia non Muslim tau. Dia pergi kampung. Jadi ni saya ingat umur saya dalam 6-7 tahun lah saya itu kan. Jadi sebelah kampung tu ada orang punya rumah tu kena serang oleh ular sawah bah. Alamak. Ular sawah pergi makan tu ayam tu. Astaga. So beliau punya saudara ni pergi bantu situ. Dia kan kita faham dia non Muslim. So ambil ular itu, diputung-putung apa semua, sebelum balik disimpan dulu di rumah. Tapi adalah tempat dia. So itu benda-benda yang mengajar kompromi. Jadi apabila saya berpeluang untuk membuat filem, kerana filem itu adalah sebahagian dari diri kita juga sebenarnya. Ini saya ingin nyatakan, kenapa ada orang suluk di sini. Ini jujur saya cakap, saya ada darah suluk sebenarnya. Allahyarham ini perempuan saya, sebelah bapa adalah seorang suluk, berasal daripada Pulau Jambungan, Sandakan. Jadi dan itu kalau kita kupas lagi inilah kan. Jadi saya gabungkan benda-benda tu, dan apabila saya berpeluang untuk membuat filem, maka saya jual benda-benda tu. Dan kebetulan pula produsernya ialah seorang juga yang mengalami begitu. Saudara dia ada yang saudara Tuan John ni adik, ada yang ustazah apa semua. Jadi kita membuat filem tu dan kita menjual benda-benda tu kerana benda tu bukan kita buat, benda yang ada dalam kehidupan kita. Betul. Jadi itu yang kita tunjuk secara jujur, dan untuk membezakan kita, Sabah ni kan dijadikan sebagai macam role model lah untuk perpaduan agama bangsa ni. Setuju. Jadi pada saya sebagai pembikin filem, inilah peluang untuk kita tunjuk. Bukanlah semestinya apa, tapi macam salah satu karakter dalam filem ini, Sarip Kalib. Mereka ini berperang dengan Datuk Mustafa di Pitas. Itu yang terjadi masa Perang Dunia Kedua. Dan Datuk Mustafa bukan perang dengan kaum suluk, saya dengan sungai, saya dengan lain situ. Ada dusun, ada macam-macam tau. Kalau kita lihat sejarah lagi di Kota Belud, perjuangan Empu Ali, macam mana orang Islam dengan non-Muslim dikubur satu tempat tau. Kalau kita ini kan, betapa hebatnya toleransi kita yang tidak dibuat-buat. Betul. Dan saya juga kecil-kecil dulu selalu diceritakan oleh bapa saya bagaimana orang dulu-dulu kalau yang dekat pantai atau dekat sungai ni, mereka akan tangkap ikan, mereka akan tangkap apa-apa, pergi bukit, tukar barang dengan kaum dusunik. Saya ingat ini berlaku di mana-mana. Dia punya begitu. Jadi itu adalah khazanah kita. Hari ini tidak berlaku lagi, tetapi walaupun hanya tinggal cerita yang kita dengar, itulah tugas seorang pembuat filem. Kita menjual benda yang bernilai dalam bangsa kita. Betul. Kita harus menjadi diri kita. Kita bukan Korea, tapi kita mau jadi Korea untuk apa? Kan? Jadi Korea pun kalau tengok filem kita barangkali mereka, weh ini begini orang kan, atau orang putih apa kan. Jadi itu kalau menjawab soalan tu, benda tu terjadi semula jadi dalam diri saya selaku pengarah dan penulis filem ni. Maka inilah tahunnya untuk saya jual. Yang saya lalui mungkin zaman kanak-kanak dulu yang lupa. Dan sehingga hari ini pun benda tu masih macam ketika Allahyarham bapa saya meninggal, berdatangan semua saudara mara yang macam-macam bangsa kan, datang semua. Datang semua, ada yang datang semua, yang non Muslim datang dengan cara dia, ada yang Islam. Jadi saya melihat itu adalah satu
satu quality, satu hazanah kita. Betul. Jadi saya coba tunjuk dalam film ini menerusi hubungan baik karakter Gimbat mempunyai hubungan baik dengan orang Bajau, Islam, orang Iranun, orang Suluk yang berperang dengan ini Datuk Mustafa dan kaum-kaum lain. Mereka sayang Gimbat, dia orang pergi serang itu tanpa sok. So itu dia punya inilah daripada saya. Itu yang membuat saya teringin menjual benda tu dalam apabila ada kesempatan dalam film. Bukan dibuat, memang benda tu ada dalam peribadi Pengalaman, kita. kan? Pengalaman. Ini semua kita merasakan tu benda tu. Setuju. Even saya pun mengalami juga. Ya. Terima kasih. Ya. Tuan, Tuan. Apa tadi tu soalan tu? soalan dia, macam mana agama mempengaruhi kerja berprofesion lah? Orang bilang sendiri datang, sendiri pergi. Jadi kalau pasal agama ini kan, pasal ini benda-benda macam ini sudah berada dalam hidup kita, bah. Di Sabah ini memang ini sudah satu budaya, satu adat yang orang bilang tanpa kita bikin-bikin. Sebab itulah kalau saya ini kan, sebab itulah ramai orang panggil saya Datuk. Kalau perayaan raya Islam, saya meraya juga. Sebab ada adik saya ustazah. Ada adik saya yang sikit lagi jadianmu. Jadi apa orang bilang tenaga pengajar lebih Tuhan dalam Islam. Nah, jadi kalau hari raya di rumah saya itu merayakan hari raya. Tiba datang Christmas, merayakan Christmas juga di rumah saya. Berdatanganlah saya punya kawan-kawan, saya punya adik-adik, saya punya saudara. So bukan Islam saja yang datang, bukan orang Kristian yang datang, semua datang. Dan ada kalanya kalau saya punya saudara datang di rumah puasa, saya pun ikut puasa, tapi bukan ikut puasa tidak makan. Saya ikut puasa, buka puasa pagi-pagi. Jadi Syuk by itu? syuk. Saya nampak dia orang ini, kadang-kadang saya kasih main-main lagi, makan di depan dia orang, tapi enggak main-main lah kan. So dia orang ini kan oke. So toleransi itu sudah ada sedia kan. Sudah ada sedia. Jadi dalam film ini, dalam konteks film ini pula dia memainkan peranan itu. Diselitkan role seperti itu. Seperti apa yang dicakap oleh kita director tadi, semua agama, pelbagai agama di sana ada kerjasama, ada kesatuan, ada orang bilang kalau ada salah satu orang yang menghadapi masalah, semua saling membantu tanpa mengira agama, adat, budaya, kaum dan sebagainya. So itu perlu diterapkan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi itulah yang mempengaruhi agama apa nama tu? Yang mempengaruhi dalam film inilah kan. Bukan dibuat-buat tetapi sudah sedia ada di dalam budaya kita di Sabah ini. Begitu. So perlu kita teruskan budaya itu. Kadang-kadang kalau masa-masa puasa tuh kadang-kadang orang kita yang kan lebih banyak membeli makanan. Ya saya sebenarnya kan setiap kali tidak puasa tapi bag dia punya makanan. Setiap kali puasa kan datang musim puasa kan, saya punya saudara-saudara datang di sana tinggal di rumah saya. Sebab rumah saya itu banyak bilik. Jadi kau punya bilik di sini ya, Muslim sini ya biliknya. Sini biliknya Kristian di homestay itu pun berbilik-bilik juga kan tuan. Nah di sini kamu masak lah di sini, apa kamu buat? Jadi saya ini kan saya bagi tahu istri saya, janganlah kau masak. Ada tukang masak ini pagi-pagi awal lagi dia orang masak itu. Nah ini saya lagi pula yang duluan bangun daripada ini kasih bangun suruh masak. Nah itu kebaikan dia kan. Ya. Thank you. Terima kasih Tuan. Tidak puasa yang banyak makan. Nah itulah. Kalau En? Okay. Sama cakap Pak. Alright. Bagaimana agama mempengaruhi kehidupan dan kejayaan. Not specifically for this profession, bukan. Okay, bagaimana agama boleh mempengaruhi kejayaan? Alright. Nice topik sebenarnya sebab saya converted daripada Christian to Muslim dan saya adalah yang pertama dalam keluarga besar saya. Bukan keluarga kecil, keluarga besar. Dalam adik-beradik my mom ada berapa orang? Dalam family besar ni saya adalah yang pertama. Walaupun sebenarnya nenek dia ada lagi yang Muslim, ini Muslim, ini Muslim, tapi dalam family tu adik-beradik dia saya yang pertama. So kita tidak nafikan memang ada konflik mula-mula. Iyalah
makan memang akan ada konflik sedikit, tapi disebabkan toleransi yang tinggi, so macam kita boleh beradaptasi. Macam last time bila my mom tahu saya masuk Islam, so dia macam ada slow down sikit. Sampailah ada satu masa my mom text masa my little brother kahwin, nak, dia kata, baliklah kampung, adik kau kahwin, yang masak ni Muslim juga. So I was like, damn. Macam lama aku tidak bercakap dengan mama kau sebab kau ingat dia marah, but actually dia tengah cuba untuk heal dia punya jiwa. Yalah, ibu mana juga yang dia jaga kita dari kecil kan. So dari sana toleransi terwujud sebenarnya. So dari sana di situ kita nampak macam mana, macam yang diorang cakap tadi, toleransi di antara Islam, apa-apa agama saja pun di Sabah ni memang sangat tinggi. So macam mana dia mempengaruhi kerjaya saya pada ketika ini ialah I can work with both Muslim and non-Muslim. Especially dalam dunia pengacaraan, kahwin, boleh juga kau okay, toh siang pun tapi oren. Pakai dia bilang, gitu kan. Tapi apa itu oren? Dia bilang kan yang penting dia kuning-kuning lah begitu ya. Sebab itu budaya kita di sini. Tapi at the same time, kita tidak boleh campurkan antara budaya dengan agama. Agama is agama, budaya is budaya. Dan macam Uncle John cakap tadi, biar kita dengan agama kita masing-masing. Hukuman dia tu dengan Tuhan dia saja. Dan yang paling penting, kita sebagai manusia sentiasa berbuat baik antara satu sama lain. Sebab setiap agama tu mengajar kepada kebaikan. Dia menjurus kepada kebaikan semuanya. So kita harus jaga benda tu di Sabah. Di Sabah especially. Jangan biar benda ni orang bilang macam cemar sekarang kan. Jangan biar benda ni tercemar lah. So I'm proud to be Sabahan. Sebab kita sangat open. Tidak terlalu radical. Kita masih boleh menerima antara satu sama lain. So that's good for me. Okay, thank you so much. Bagaimana kita punya next guest ini melihat situasi pada masa kini apabila terlampau banyak kejadian yang jarang-jarang kita dengar satu masa dulu, tetapi tiba-tiba sekarang ini kerap kali berlaku. Contohnya masalah bunuh diri, masalah sosial, masalah macam baru kemarin ada satu budak 13 tahun menikam Grab driver. So kenapa? Apa pandangan dia yang trigger kepada benda-benda begini? Saya mau tahu juga sebenarnya pandangan dia. Kenapa tu Well, the lives we used to live 30 years back is so different from what kita ada sekarang tau. So time kita kan we weren't exposed to all these things. Kalau dulu it's a taboo type of topic. Bunuh diri, kalau nyunisin TV3, RTM gitu kan. Betul. Mau ada handphone pun tidak. So as the time goes by kan, you know, people, even ourselves, we get exposed to so many things. Kan ada social media, semua ni. So banyak lah kau nampak, everything is feeding your head. In TikTok, on Facebook, on YouTube. So dia jadi, habis dulu, okay, contoh, whatever we go through, dulu yang macam nampak macam illegal pun, sekarang it becomes legal bah. Kan. So, time kita, jadi kita bila nampak budak kita yang macam suddenly talks about depression, you know, about all these things that we weren't supposed to say when we were kids kan. Why you all say that, begitu kan. But then, actually kan, dia pasal exposure lah ni, what we expose ourselves to. So too much of all those things at this age pun I think it's not good, especially untuk anak-anak muda yang sangat exposed to it, social media and stuff. You want to live that type of life, a life that you cannot even have bah. It makes them sad, it makes them depressed, you know. And you see dalam TV orang PG-13 dia bilang, tapi ada gory things. And then yang budak tidak faham, dia orang tengok and they will think that it's something normal, okay to do. So I think perlu ada control lah from what we let ourselves see, especially untuk budak-budak, so that it doesn't eat them too much lah. Macam kalau kita yang mungkin berumur, we dwell into it juga, but we are able to control it. Once you start feeling shitty about yourself, then you stop first. Begitu. Kalau budak tidak, still want to feed themselves gitu. So I think it starts probably from the family punya adalah how they don't kind of exposed to all these things, and macam we don't normalize suicidal thoughts begitu,
we don't normalize stabbing, you know, it's something very wrong bah. Betul. Kalau macam Roblox pun ada kan begitu. Iya So ada. dia begitulah dia jadi. So it's susah mau control because you want, dia akan cakap you want, kita akan cakap they tidak tinggal di tempat kita 30 years ago bah. So they don't know. Dia akan rasa, kita akan rasa macam dia rebel saja selalu. And we don't know how to, macam mana mau masuk sama budak-budak punya thoughts sekarang. So it's different. So I think dia perlu banyak. Yeah, I think we need to just spend time, give more attention to all these things lah. Sebab dia, it's something that we should pandang serius juga lah. You don't see stabbings kan, macam dulu. And the one, hari tu 13-year-old tu kan. 13-year-old kid. Young man, yeah. Macam, it's something, dia bukan orang bilang normalize lah, tapi in time to come kan, dia jadi sesuatu normal sudah, begitu. So you just need control lah kali. Yeah. True. And less exposure. Control, yeah. And educate them more. And probably more conversation between you and that person, the kid probably. And macam at this age memang susah kan. Yeah, maksudnya. Even kita parents pun on our phones kan, we're busy with begitu. That's a sad reality. But then, yalah, I think kita tahu lah macam mana mau control tu kan. Betul. Perlu ada realization lah kan. Yeah. In that family. Okay. Yeah. Okay. Enza biara kah? Iya. And dia bagi yang susah saya mau jawab. I bet in your lifetime you have been macam really disappointed, really down, sampai you don't want to do the things that you do anymore, and macam you feel useless because you tend to compare yourselves with your peers yang sudah happy sudah, they're like so successful and stuff, and you're still there. So how did you manage to go through that and be where you are today? Ching, I don't know who that guest is lah, tapi soalan yang menarik sebenarnya. Ya, betul. First, thank you Velvet for the question. Susah juga lah soalan dia. Tapi kan actually ya saya rasa juga tuh benda yang dia maksudkan, dimana saya betul-betul lost. Saya macam kecewa lah sebab dengan benda yang saya buat sekarang kan, saya masih struggle juga in order to put the food on the table for the family. Sebab kalau saya tengok dia ada members yang lain macam yalah kawan-kawan saya dari circle yang bukan music, dorang semua they living a good life right now. Ya tapi dorang tengok saya I'm the one yang living a good life, tapi actually tidak. Dan yalah saya sedikit frust juga dengan diri saya sendiri, sebab yalah dengan benda yang saya buat nih kan saya belum dapat fully provide apa yang sepatutnya. Tapi ya orang bilang sedih itu boleh sedih juga, tapi jangan lama-lama. Saya ingat balik the reason saya buat, of course mau having fun, tapi ya sekarang saya ada tuh mindset dimana I can make something out of it. So I just trust the proses aja lah, and syukur saya sekarang dikelilingi dengan orang-orang yang baik. Shout out to the good people out there, dan dorang sentiasa ada mendorong saya ya, dan agama family untuk support saya, kawan-kawan saya, Steffi ya. Dan ya betul juga lah, semua orang akan merasakan titik terendah dalam kehidupan dorang, dan I been that. Tapi thanks God managed to keluar dari itu situasi. Thank you for sharing. Dan I think another follow-up question from dia juga is how did you manage to go out from that situation? How did I manage to go out from that? Saya rasa mindset, dan I mean kalau saya sendiri ya mindset dimana kau tanya diri kau how bad you want it, seberapa besar kita mau tuh benda, dan yalah selepas kita tahu apa sebenarnya kita mau, we got the will kita ada tuh wills untuk keep fighting, keep going.
So it's all about the mindset, and need a proper good mindset lah. Jangan mudah terpengaruh lah, something like that. Don't let other people kasih decide kau punya future. Don't let them decide who you are. So, the only one yang boleh buat perubahan kan ialah diri kita sendiri juga, bukan orang lain. Betul. So yeah, it's all about good mindset, eat good, drink water, and never forget to pray. Ya. True. Kalau contoh kan, kamu dalam situasi di mana kamu terpeleset dan apa ya kalau Malaya tuh, stuck in the mud, dan gua rasa macam tiada jalan keluar, di mana orang sekeliling yang kita anggap kawan tuh kan semua hilang. How would you react bila orang yang kamu percayai sendiri tidak menganggap kamu ketika kamu dalam situasi tersebut? Kesimpulannya, apa definisi family dan friendship bagi kamu sendiri? Yo. Pertama sekali saya akan refleks diri saya balik. Apa yang saya pernah buat sama orang? Apa salah saya? Apa silap saya? Kalau saya menemukan kesilapan, maka saya tidak heran kalau orang hilang. Tetapi kalau saya tahu yang apa yang saya pernah buat sama orang, dan ini yang saya dapat, itu adalah satu ujian daripada Tuhan untuk saya. Dan selagi namanya manusia, dorang pun manusia, tidak pernah lari daripada kesilapan. Apa yang saya mampu, bila saya sudah tidak dapat memohon bantuan daripada manusia, maka doalah yang saya perlu angkat. Kepala lah yang saya perlu sujud. Meminta pada yang maha memberi, pada maha kuasa. Dan saya selalu ingatkan diri saya macam ni. Kalau orang buat jahat ataupun orang tidak peduli kita saat kita susah, itu ujian untuk dia, dan itu adalah ujian untuk saya juga. Ujian macam mana? Ujian untuk dia, nanti dia akan dapat benda yang susah sama macam seperti saya, tapi orang-orang yang dia percaya tidak akan datang. Tapi ujian untuk saya, macam mana saya mau berfikir untuk terima benda itu sebagai benda yang baik untuk diri saya. Jadi orang bilang segala yang terjadi dalam dunia ini semua sudah ditentukan. Baik, buruk, semua telah ditetapkan. Terpulang daripada kita mau fikir dia macam mana. Kalau baik, maka baiklah jadinya. Tapi kalau kita pikir buruk, maka buruklah jadi dia. Thank you for the answer. Yes. Dia punya follow-up question actually. Apa definisi kawan dan family untuk kamu? Definisi kawan dan family. Kawan bagi saya lah, saya pernah berkawan dengan banyak orang. Kawan ini akan hilang saat kau sudah tidak ada apa-apa. Ya, kawan ini hanya sekadar kawan yang boleh bawa kau bercerita, ketawa, lepas itu pulang. Tapi family pula, family yang akan tahu segala masalah, segala perit, segala sakit yang kau alami. Dan saya pernah jadi family dengan kawan saya, tapi kawan saya hanya menganggap saya sebagai kawan saja. Tapi itu saya tidak kisah. Selagi saya masih ada my real family, saya tidak rasa kehilangan siapa-siapa. Saya kehilangan kawan, saya tidak kisah. Tapi saya hilang family, saya hilang segalanya. Jadi definisi bagi saya buat kalau kawan itu berpada-pada. Jangan sampai dia akan makan kau punya hati, kau punya pikiran, kau punya jiwa. Jadi berkawan hanya sekadar kawan. Jangan beri segalanya, melainkan family. Family adalah segalanya. Kau bagilah sehabis manapun,
Tuhan sudah janji kalau kita berbaik sama family kita, 1 kau bagi sama family kau, dia akan ganti 10. Jadi ndak ada istilah rugi tolong family. Walaupun pada mulanya kalau kau nampak selalu orang cakap, oh tidak guna juga saya tolong family saya. Ya, sebab Tuhan tidak balas secara direct. Dia akan balas nanti saat kau betul-betul perlu. Maka kalau bukan family A, family B yang akan datang. Akan ada macam saya nangis, sedih, pedih, hampir gila, depresi. Yang ada di sebelah saya adalah family saya. Adik-adik saya akan kasih kuat saya. Sebab apa? Bila saya tengok kawan-kawan dalam keadaan yang macam itu, saya akan stres tau. Dorang dapat keterima saya nih ya. Kalau dorang tahu buruk saya. Tapi family, napalah. Yang penting kau berubah. Yang penting kau gini. Buruklah kau macam mana pun. Family akan tetap terima kau apa adanya. Melainkan kau melakukan khianat yang paling besar. Itu terpulanglah daripada family mau terima ataupun tidak. Tapi bagi saya di situasi saya, family adalah nomor 1. Dorang akan terima segala keburukan kau, kebaikan kau. Dan kau kena buat benda yang sama. Bila family kita buruk, family kita tidak sesuai ekspektasi kita kena terima dorang. Tapi bukan terima hanya sekadar terima untuk ubah dorang. Supaya tidak jadi benda yang kita tidak ingini di masa akan datang. Thank you. Apa tips kau untuk move on dan macam mana kau mau kasih positif diri kau always?